Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat zuhur muslimin dan muslimat, sholimin sholimat yang dirahmati Allah, semua yang hadir pada kesempatan sehari ini yang dimuliakan Allah, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada sekalian semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah sehingga bisa melaksanakan sholat berjamaah, sholat zuhur, dan juga melaksanakan kegiatan pada hari ini. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan bimbingan, tuntunan, ajaran kepada kita. Jamaah sholat zuhur rahmatullah. Tadi dipesan oleh KM saya, katanya jangan lama-lama. Katanya kul aja, sidangnya masih banyak katanya. Jadi sedikit aja, nggak lama-lama. Jamaah sekalian saya hormati, dalam Al-Quran itu disebutkan dalam surat Fatir pasal ayat 32. Saya nggak terlalu hafal ya, nanti selalu lihat saya nanti salah nanti mana. Saya ngerpet. Nah, ini kalau nggak ngerpet salah Al-Quran. Dalam Al-Quran surat Fatir ayat 32 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrasnal kitab alladziina astafaina min ibadina. Faminhum dzalimun nafsi, faminhum muqtasid, faminhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Ini dalam Al-Quran surat Fatir ayat 32. Kalau diartikan bahwa kemudian kitab suci itu kami wariskan kata Allah kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang mendolimi diri sendiri, kemudian ada yang pertengahan, dan juga ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Itulah dianugerahkan oleh kitab suci Allah karunia yang besar. Dari cuplikan ayat ini bisa kita pahami atau kita petik pelajaran atau lihat bahwa dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa di antara hamba-hamba atau umat-umatnya itu ada 3 golongan, terbagi dari 3 golongan lah. Yang pertama yaitu faminhum dzalimun nafsi, yaitu di antara hamba-hamba yang mendolimi diri sendiri. Dalam tafsir Al-Bawawi disebutkan bahwa kata faminhum dzalimun nafsi itu termasuk mendolimi diri sendiri, termasuk mendolimi kepada orang lain. Nah, golongan yang pertama golongan itu. Jadi orang-orang yang senantiasa berbuat sering dolim terhadap dirinya sendiri maupun juga dolim terhadap orang lain. Tentunya berarti ini golongan hamba-hamba yang tidak baik. Karena apa? Karena namanya dolim berarti ya berbuat maksiat, baik maksiat kepada maksudnya berbuat kerusakan, buat kejelekan terhadap dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Dolim itu apa sih? Dolim itu kalau dalam arti yang biasa itu menempatkan sesuatu yang bukan dalam tempatnya. Kalau dolim kita maunya sebagai aparat pengadilan ya, sebagai hakim menurutnya dolim itu berarti ya istilahnya nggak adil ataupun menempatkan para pihak itu belah sebelah dan sebagainya, itu termasuk juga dolim terhadap orang lain. Kalau dolim pada diri sendiri ya kita diberikan nikmat oleh Allah ya, baik itu nikmat banyak ataupun juga sedikit, namun kita tidak pernah bersyukur kepada Allah SWT, itu juga termasuk dolim ya. Kita membelanjakan harta kita yang bukan tempatnya atau bukan seporsinya dan sebagainya, itu termasuk juga dolim terhadap kita sendiri. Mestinya bisa kita itu
semuanya membelanjakan. Contoh kecil semuanya dalam hal makan. Ya, makan kita memang dianjurkan itu sederhana, nggak boleh boros, nggak boleh. Tapi namun kalau terlalu pikir terhadap diri sendiri, juga yang diperbuatkan oleh Allah. Itu maksud antara lain ya dolim. Dari dolim itu banyak. Jadi bukan suatu yang bukan tempatnya itu maksud dolim terhadap baik dolim terhadap sendiri maupun dolim kepada orang lain. Itu yang golongan yang pertama. Kemudian yang kedua, wabun muktasid, yaitu golongan pertengahan. Yang Al-Quran itu dari wamin muktasid, golongan pertengahan. Maksudnya bagaimana? Kalau artinya dalam tafsir itu wamin muktasid itu maksudnya orang itu berbuat kebaikannya seimbang dengan kesalahannya. Nah, jadi seimbang. Muktasid itu seimbang. Ya berbuat baik, ya mau sholat juga, ya berbuat, tapi maksiatnya tetap jalan. Nah itu, ya. Jadi ya sholat, ya fardu, sholat duha, tapi maksiatnya tetap jalan terus. Semuanya biasanya minum, tetap minum, tapi sholat tetap sholat. Ngaji yang ngaji. Nah, jadi imbang antara berbuat kebaikannya dengan keburukannya atau kejelekannya adalah imbang. Boleh gitu. Itu apa ada? Ya ada. Ya karena di Al-Quran sudah disebutkan berarti ada. Di masyarakat kita, hamba Allah kita ini ada orang yang golongan pertengahan ini. Jadi tetap ibadah apa namanya? Ya sholat tetap, tapi maksiat tetap jalan terus. Itu jangan seperti itu ya. Itu namanya kalau imbang berarti orang kita merugi ya. Ya berbuat baik tapi juga tetap jelek. Hanya kita nggak ada untungnya, berarti nggak ada profitnya, nggak ada keuntungannya. Sudah berapa menit? Kemudian yang ketiga, singkat aja. Waminhum. Kemudian yang ketiga, waminhum sabiqum bil khairati biidznillah. Golongan yang ketiga yaitu orang-orang yang lebih dahulu berbuat kebaikan atas izin Allah. Ini yang kita harus laksanakan ya. Jadi orang-orang yang kebaikannya amat banyak dan amat jarang dia itu berbuat keburukan atau kemaksiatan. Jadi golongan yang ketiga ini kita harus berusaha sampai ke golongan yang ketiga. Jadi kita terus-menerus berbuat baik, amal soleh, dan juga jangan diikuti berbuat kejelekan. Nanti kalau amal soleh tetap jalan tapi kejelekan tetap jalan, nanti masuk golongan kedua nanti. Jadi jangan. Oleh karena itu, mari kita di bulan puasa ini kita berlomba-lomba memperbanyak amal kebaikan, amal soleh, ya dengan jalan apa saja banyak. Karena sahur Ramadan ini kan sahur mubarak, sahur rahmah, mahfirah dan sebagainya. Kita sudah berdoa mulai kemarin masuk bulan Rajab itu kan, Allahumma barik lana fi Rajab wa sa'bana wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kita pada bulan Rajab, bulan Sa'ban, dan dibutuhkan bulan Ramadan. Kita sudah dibutuhkan bulan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah kita harus senantiasa terus-menerus berbuat kebaikan, berbuat amal kebaikan dan apa saja biar kita bisa masuk golongan yang ketiga tadi yang terfirman Allah, yaitu paminum sabiqum bil khairati biidznillah. Insyaallah. Dan amal ibadah kita sampai di hari berapa ini? Hari ke-7 ya, ke-7. Kalau mulai hari Kamis pemerintah berarti yang ke-7 ini mudah-mudahan senantiasa dijabah ya, dikabuli Allah SWT. Ibadah kita mulai ibadah puasa kita, tarawih kita, baca Al-Quran dan ibadah sunnah lainnya, mudah-mudahan kita diijabah, dikabuli Allah SWT. Kemudian kalau mohon maaf, besok akan disambung oleh Ustadz yang lain. Kalau yang mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.